Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar KN1 tentang pengertian dan dalil paham Ahlussunnah wal Jamaah. Amatilah tulisan ini. Tulisan ini adalah tulisan kaligrafi yang berbunyi Ahlussunnati wal Jamaati atau Ahlussunnah wal Jamaah. Pernahkah kalian mendengar istilah Ahlussunnah wal Jamaah? Istilah ini sangat populer karena merupakan paham yang dianut oleh mayoritas ulama di dunia dan Nusantara. Paham Ahlussunnah wal Jamaah meliputi akidah atau tauhid, syariat atau fikih, dan ihsan atau tasawuf. Ini berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta diteruskan oleh para sahabat dan tabi'in yang kemudian diikuti oleh para ulama dan mayoritas umat Islam. Istilah Ahlussunnah wal Jamaah secara bahasa terdiri dari 3 kata, yakni kata yang pertama ahlun, artinya keluarga atau pengikut. Kata yang kedua as-sunnah, artinya jalan. Kata yang ketiga al-jamaah, artinya golongan atau kelompok mayoritas. Pengertian Ahlussunnah wal Jamaah adalah golongan terbesar umat Islam yang mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi yang berbunyi, Inna bani Israila tafarraqat sinnaini wa sab'ina millatan wa taftariku ummati ala salasin wa sab'ina millatan kulluhum finnari illa millatan wahidatan. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi, rawahu at-Tirmizi. Artinya, sesungguhnya Bani Israel telah terpecah menjadi 72 golongan dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali 1 golongan. Para sahabat bertanya, siapakah yang 1 golongan itu ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka adalah yang mengikuti aku dan sahabat-sahabatku. Perbedaan mulai muncul setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dan terjadi lebih banyak perbedaan lagi setelah masa Khulafaur Rasyidin. Perbedaan tersebut, khususnya dalam bidang akidah, dapat membahayakan umat Islam. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umat Islam agar mengikuti sunnah beliau dan sunnah Khulafaur Rasyidin dengan sekuat tenaga. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud sebagai berikut, yang berbunyi, fa innahu may ya'isha minkum ba'di fasayara ikhtilafan kasiron fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid, rawahu Abu Dawud. Artinya, sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup setelah wafatku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka kalian harus berpegangan dengan sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapat hidayah. Peganglah sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin dengan kuat dan gigitlah dengan geraham. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Sebagai bentuk pengamalan hadis tersebut, paham Ahlussunnah wal Jamaah senantiasa berdasar kepada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. 4 dasar ini menjadi pegangan pokok yang senantiasa dipegang teguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
mendakwakan Islam kepada para sahabat, kemudian sahabat kepada tabi'in atau pengikut sahabat, kemudian tabi'in kepada tabi'in sampai kepada ulama atau kiai hingga saat ini. Hubungan ini oleh ahlu sunnah wal jamaah dipelihara sehingga ajaran Islam yang diperoleh sekarang bersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dinamakan sanad keilmuan dari paham ahlu sunnah wal jamaah. Umat Islam yang mengikuti ahlu sunnah wal jamaah senantiasa menghormati ulama karena ulama adalah pewaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama dalam menyampaikan ilmunya berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, sehingga mengikuti ulama atau kiai berarti mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Para ulama mempunyai keahlian dan ilmu mendalam yang dibutuhkan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Hasil pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah dituangkan dalam kitab kuning sesuai dengan bidang ilmu masing-masing yang menjadi rujukan dalam pengetahuan dan pengamalan agama bagi umat Islam. Dalam memahami Al-Quran dan Sunnah seringkali terjadi perbedaan paham. Perbedaan ini baik dalam bidang akidah, fikih maupun tasawuf. Bahkan perbedaan ini sampai pada hal-hal yang prinsip, khususnya dalam bidang akidah atau keimanan. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perintah untuk mengikuti kelompok yang terbesar, yaitu ahlu sunnah wal jamaah, sebagaimana tertuang dalam hadis dari sahabat Anas sebagai berikut, yang berbunyi, an Anasin radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu Rasulullah yaqulu inna ummati la tajtami'u ala dolalatin fa idza ra'aitum ikhtilafan fa alaikum bisawadil a'dham. Rawahu Ibnu Majah. Artinya dari sahabat Anas radhiyallahu an, sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat atas kesesatan. Maka apabila kalian melihat perbedaan, maka kalian harus mengikuti golongan yang terbanyak. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekhilafan. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.